بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Top dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap pagi. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur kepada Allah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, kita baca Al-Fatihah, ikrar dan doa belajar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Insan. Ini insan itu nama kita Pak ya, nama manusia. Jadi nama manusia itu ada insan, ada nas, ada bashar ya. Jadi ini mempunyai makna masing-masing. Kalau insan itu artinya manusia yang mempunyai potensi. Potensi apa? Potensi baik iya, potensi buruk iya. Itu insan.
Jadi bisa jadi nanti ketika tua sukses, nanti ketika tua menjadi pejabat, nanti ketika tua menjadi pejabat-pejabat yang amanah. Nah itu potensi Pak. Ya potensi, ada potensi yang baik, ada potensi yang buruk. Nah potensi yang buruk umpamanya nanti jadi ketika tua jadi preman. Ya, preman ada di mana-mana ya Pak ya. Ada di pasar, ada di pemerintahan, ada di ya macam-macam, tempatnya macam-macam preman. Ya, jadi itulah insan. Nanti ada lagi bashar. Bashar itu manusia tetapi mempunyai sifat biologis. Biologis itu makan, minum, tidur gitu ya. Makanya dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi yang terakhir, Qul, katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarun, bahwa aku Muhammad basyarun, mislukum seperti kalian semua. Bedanya apa? Yuha, diberikan wahyu, memperoleh bimbingan dari Allah langsung, maka selamat. Ya, jadi basyar itu adalah makhluk biologis. Makan, minum, tidur, kawin, ya itulah makhluk biologis. Nanti ada lagi nas. Nas itu makhluk sosial, makhluk yang hidupnya tidak bisa sendirian. Makanya di dalam Islam itu menyuruh kita itu berjamaah, ya. Jadi warka'u ma'ar raqi'in. Ya, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, itu artinya kita itu disuruh untuk berjamaah. Ya, kalau orang itu tidak mau berjamaah, berarti tidak memperhatikan manusia ya sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah. Karena kalau kita tidak bermasyarakat ya kita tidak bisa mencukupi secara maksimal. Umpamanya kita ingin mensyiarkan masjid, nggak bisa sendirian, ya kita harus dengan berbarengan. Nanti ada cirinya, orang yang mau mensyiarkan masjid itu hanya orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Itu cirinya. Ya, ciri orang beriman itu mau mensyiarkan masjid. Kalau tidak mau mensyiarkan, ya sebaliknya. Nah ini yang nggak usah dijeblakin. Sebaliknya orang yang beriman. Itulah sebutan nama kita. Nah, Al-Insan ini surah yang ke-76. Kategorinya surah Madaniyah. Ya, Madaniyah. Jadi turunnya setelah Nabi hijrah. Ya, setelah Nabi hijrah. Berapa ayat? Ada 31 ayat. Ya, 31 ayat. Apa kandungannya? Kandungannya di sini diantaranya ya Pak ya. Ini mengkisahkan bagaimana manusia dari asal usulnya itu apa? Tidak ada yang kenal. Nanti Allah ciptakan manusia itu dari mimmani yumna. Ya, kalau yang ayat yang kemarin mimmani yumna, dari mani sperma yang ditumpahkan. Ya, jadi ada pertemuan dari asal manusia laki-laki, benih dari laki-laki, dan ada benih dari perempuan hukum. Nah, itulah diantaranya. Nanti ketika hidup, nanti ada yang Allah berikan petunjuk. Di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Nah, nanti digambarkan lagi orang-orang yang berada di surga, di sana memperoleh kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ya, gambarannya itu dengan buah-buahan yang mudah digapai, gitu ya, yang mudah dicapai. Jadi mudah diraih. Nah, itulah gambarannya. Ada juga yaitu orang-orang yang berada di neraka.
yaitu dirantai dan dibelenggu, dan dia berada di neraka syair. Nah, itulah gambaran yang ada di dalam di dalam surah Al-Insan ini. Ini juz 29 ya Pak ya. Lama banget ke 30-nya nih. Tinggal beberapa surah lagi nanti kita ke juz 30. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا khusus pada lafadz qawariro itu kan ada alifnya Pak ya. Membacanya kalau dilangsungkan pendek. Umpamanya kalau kanat qawariro min fiddatin itu. Kalau diteruskan diwasolkan. Tapi kalau berhenti kanat qawariro diteruskan lagi, yang keduanya pendek. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Itu khususan Pak ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila Ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin qutru wa istabraq
wa ullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Shadaqallahul azim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ini di dalam bahasa Arab itu ada kata tanya, Pak ya. Jadi kalau pertanyaan itu ada hal, ma, man ya. Nah, ini ada beberapa kata tanya. Tapi kalau di sini maksudnya bukan kata tanya. Ada beberapa kalimat ya yang ada dalam Al-Qur'an itu pakai kata tanya, tapi sebenarnya bukan pertanyaan yang harus dijawab. Ya kayak apa itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu juga bukan pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Jadi kalau diartikan itu kan alaihissallah bukankah Allah gitu. Alaihissallah bukankah Allah yang maha menghukumi dari hakim-hakim yang ada. Nah itu kalau kita itu menjawabnya bilang apa itu iya, itu kafir itu Pak. Ya kafir ya. Jadi kalau bilang na'am itu kita kafir. Karena mengiyakan bahwa Allah itu tidak menghukumi. Ya. Jadi makanya pakainya jawabannya itu yang halus. Jadi kalau pakai kata-kata iya itu kita menjadi kufur, tetapi kalau pakai kata-kata bala itu artinya beda. Makanya ketika alaihissallahu bi ahkamil hakimin maka dianjurkan ada bala ala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, inji nuhun gitu ya. Jadi nuhun Allah, engkau adalah zat yang maha menghukumi kita semua gitu. Nah itu beda ya kan ya. Pakainya bahasa yang halus. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Al-Quran sebenarnya penegasan. Jadi kayak di sini hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura, itu bukan berarti apakah. Jadi di sini bukan memerlukan jawaban tapi penegasan. Bukankah telah datang kepada manusia pada masanya manusia itu tidak disebut apa-apa. Ya kan? Asal usulnya nggak disebut apa-apa. Coba asal usul kita itu dari apa? Nggak ada yang menganggap. Artinya nggak ada harganya. Ya, nggak ada harganya. Nah itulah kita. Masih mendingan telur ya Pak ya. Sekilo 30.000. Lah kita kalau ditumpahin terus ngeletak, nggak ada orang yang melirik. Mungkin jijik kali ya, jijik. Nah inilah makanya di sini tegaskan bahwa kalian ketika sebelum sebagai manusia, sebelum wujud manusia itu nggak ada sebutannya, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Nah inilah Al-Quran itu sampai menegaskan seperti itu. Diteruskan lagi, inna khalaqnal insana, aku ciptakan manusia min nutfatin, yaitu dari tetesan air hina ya, amsajin yang bercampur, nabtalihi, kemudian aku mengujinya, faja'alnahu sami'an basira. Ya, jadi kita itu diciptakan oleh Allah dari tetes air hina
yang kemudian dikumpulkan di situ, yaitu dengan opum, ya, pertemuan yang berada dalam rahim. Nah, ketika sudah bertemu dengan rahim, di sana Allah nyatakan fakasawnal idzoma lahma, ya, kemudian daging itu membungkus tulang belulang sehingga tercipta manusia. Setelah seperti itu, faja'alnahu sami'am basira. Kemudian Allah ciptakan pendengaran dan penglihatan. Jadi ketika kita itu sudah lahir, ya, kemarin saya sampaikan bagaimana ketika berada dalam rahim kita makan enggak dari mulut, enggak Pak. Napas juga enggak dari hidung, enggak. Karena di dalam perut itu banyak cairan. Kalau kita napas dari mulut, ya pasti masuk semua cairannya ke dalam perut. Nah, di situ ada kuasa Allah. Kalau yang bahasa kita, yaitu istilahnya ari-ari, ya Pak ya. Ari-ari, kalau orang itu tidak mau bilang ari-ari, saudaranya gitu. Karena yang menghidupi dia. Jadi yang menghidupi, makanya kalau menanam ari-ari Pak ya, tahu ari-ari Pak? Itu yang ke usus ya, yang ke perut gitu ya. Nah, di situ kan ada semacam daging Pak ya. Daging. Nah, itulah yang menampung makanan Pak. Menampung makanan nanti ditransfer ke dalam perut. Nah, itulah kuasa Allah seperti itu. Jadi napas juga lalu itu Pak. Jadi pernapasannya melalui itu juga. Kempas, kempis melalui itu. Enggak melalui hidung. Nah, ketika dia lahir langsung otomatis dia berubah napasnya dengan hidung. Makanya dia kaget. Aina. Di mana aku? Kira-kira seperti itu. Kita dengarnya apa? Gitu Pak ya. Padahal dia bilang, Aina, di mana aku? Nah, disitulah ketika anak seperti itu, maka ada perintah, ya, mentradisikan, didengarkan kepada si anak itu diawali dengan takbir. Allahu Akbar, dan seterusnya. Dikenalkan asma Allah. Ya, jangan ketika lahir, gubrak tebak ranjangnya. Itu selatan, itu utara, itu barat, itu timur. Jangan ya. Itu enggak benar ya. Jadi ketika lahir ya, nah di sana dibersihkan, kemudian diazankan, dikenalkan asma Allah. Dari awal ini juga memberikan pendidikan ya. Dari lahir sudah dikenalkan asma Allah. Nah, disinilah Allah menciptakan pendengaran. Jadi pendengaran dengan penglihatan itu pendengaran dulu Pak. Anak itu belum bisa melihat, tapi sudah mendengar dulu. Ya, jadi lahir belum mendengar, nanti berproses mendengar. Nah, setelah mendengar baru melihat. Nah, itulah prosesnya. Nah, ini makanya ya Pak ya, kalau punya anak terus ada suara-suara yang kenceng itu dihindari. Ada yang menjadikan karena masih rawan ketika dia itu mendengar, apalagi ada petoson yang besar, nah itu bisa jadi budek Pak. Gendang telinganya itu nggak berfungsi karena hentakan suara yang kenceng. Itu banyak kejadian seperti itu. Kalau anak kecil lahir terus ada suara yang kenceng, itu bisa merusak gendang telinga. Makanya kalau ada anak kecil yang masih kecil ya, masih beberapa bulan, itu jangan ada suara-suara yang kenceng. Itu menjadikan gendang telinganya itu terganggu dan nanti bisa jadi ya gagu atau tuli ya, maka harus dijaga. Nah, tujuannya apa? Allah itu menciptakan pendengaran dan penglihatan ini sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Bisakah dia itu menggunakan telinganya untuk beribadah? Bisakah matanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah? Nah ini. Ya, jadi ini sebagai ujian untuk kita. Ya, kalau kita itu tidak bisa memposisikan, maka kita itu akan memperoleh teguran, siksaan. Diteruskan lagi. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura.
Inna hadaina, aku berikan petunjuk padanya. As-sabila yaitu jalan. Jalan di sini yaitu dimaksud yaitu jalan yang benar ya, jalan dari Allah yaitu wahyu. Imma syakiron, ada yang bersyukur, wa imma kafuro. Dan ada juga yang kufur. Ya, jadi inilah gambarannya. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mereka itu ada yang tunduk mendengarkan. Sami'na wa ata'na, ada yang seperti itu. Nanti ada juga sami'na wa aswaina. Nah, beda ya Pak ya. Aku mendengar, tapi aku bermaksiat padanya. Jadi inilah gambarannya. Makanya tidak heran kalau ada orang yang diajak untuk beribadah itu ya, ada yang merunduk, ada yang dengan sopan santunnya dia ya insya Allah saya ikut. Nanti ada yang halus karena belum ada waktu, mungkin dia capek dan sebagainya. Insya Allah nanti suatu-waktu aku juga berjamaah. Tapi nanti ada juga Pak yang kafuro. Ngapain jamaah? Di rumah juga bisa. Ya padahal kita disuruh untuk berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Jadi kita disuruh untuk ruku dengan orang-orang yang ruku. Berjamaah rame-rame. Nah, di sini ada yang kafuro. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna a'tadna, sungguhnya kami persiapkan lil kafirina bagi orang-orang kafir salasila wa aghlala wa sa'ira, yaitu rantai, wa aghlalan dan belenggu, wa sa'ira dan neraka sa'ir. Nah, inilah Allah mempersiapkan untuk mereka itu seperti itu adanya. Ya, jadi sudah disiapkan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin ka'ana mizajuha kafura. Innal abrar, bahwa sungguhnya orang-orang yang baik, yashrabuna, mereka minum min ka'sin ka'ana mizajuha kafura, yaitu dari, kalau di sini dinyatakan kayak piala gitu ya, minuman kayak bentuknya kayak piala. Itu kan ada Pak ya, yang ada pegangannya gitu ya. Jadi gelas karena mizajuha, yang keberadaannya itu ada campurannya yaitu kafuro. Kafuro itu aroma yang harum, yang enak. Ya, jadi kalau minuman di situ ada campuran-campuran kayak jeruk ya, jeruk purut Pak ya. Itu diketrok-ketrok di pinggirnya. Nah, itu menjadi harum, menjadi aroma yang harum. Jadi minuman yang menyedapkan. Nah, itulah orang-orang yang berada dalam surga. Aina yasrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Ya, jadi ada mata air yang orang-orang ahli ibadah minum darinya, terus mengalir seperti itu. Jadi kayak semacam mata air. Itulah kalau orang-orang yang berada di dalam surga, terus tidak ada putus-putusnya. Dan kenikmatan yang ada di surga itu tidak ada putusnya Pak. Kalau kita kan umpamanya makan, sudah nikmat itu lewat tenggorokan. Jadi enaknya itu ketika ada di mulut, lewat tenggorokan ya udah habis. Ya, jadi nanti ada batasnya lagi. Kenyang, sudah nggak terima lagi. Nah ini, jadi ada batasnya. Kalau di surga enggak, nikmat itu sepanjang masa, tidak ada putus-putusnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna, mereka itu menunaikan ya bin nadri dengan nazar-nazarnya, wa yakhafuna, dan mereka itu takut yawman kana syarruhu mustatira, yaitu pada hari di mana azab itu dibentangkan. Jadi kalau orang itu beriman Pak, itu ya ketika janji itu terngiang-ngiang. Aku janji apa ya? Aku nazar apa ya? Itu akan terngiang-ngiang. Bukan seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu asal didengar enak, nanti urusan hari yang akan datang terserah aing gitu. Nah, itu orang-orang munafik itu seperti itu. Buat janji yang muluk-muluk, yang enak-enak, kenyataannya nanti ya gimana nanti? Nah, itu yang nggak benar. Itu biasanya orang-orang politik, Pak. Seperti itu. Saya ingat politik
yaitu perjanjian antara Muawiyah dan Husain dengan Hasan. Nah, perjanjian itu di sana begini. Nanti apabila Muawiyah udur atau berhalangan, maka pemerintahan itu diserahkan kepada umat. Ketika itu banyak yang berikan nasihat kepada Muawiyah, ini berat gitu. Ini berat gitu, kata orang-orang yang berada sekitarnya, karena harus diserahkan kepada umat. Otomatis ini akan kembali kepada Hasan, kira-kira seperti itu. Gampang, mudah diatur. Nah, itulah orang-orang politik itu seperti itu. Pokoknya dia asalkan melenggang dulu gitu ya. Kalau sudah melenggang, nanti buat aturan yang menjaga kepada dirinya. Itu ya itulah Pak. Dalam sejarah itu zaman dahulu juga seperti itu. Orang-orang yang haus kekuasaan itu ya yang penting lenggang dulu, yang penting dapat dulu gitu. Sudah dapat, nanti pagar-pagari undang-undangnya agar dia itu tetap berada di kekuasaannya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada yang peringatan bagi kita. Wa yut'imuna at'ama ala ubbihi miskina wa yatima wa asira. Wa yut'imuna at'am, dan memberikan makanan ala ubbihi miskinan terhadap apa yang dia sukai, miskinan untuk orang-orang miskin, wa yatiman, dan untuk anak yatim, wa asiro, dan bagi mereka yang ditahan. Memberikannya gimana? Innama nut'imukum liwajhillah. Ketika memberinya itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. La nuridu minkum jazaan. Ketika memberinya itu tidak ada ingin memperoleh balasan dari orang yang diberi, ya, wala syukura, dan juga bukan sebagai tanda terima kasih. Ya, jadi memberi itu ya memang tulus, memberi itu memang ikhlas. Nah, ini jadi nanti Pak, di akhirat itu orang yang kaya itu ada kecenderungan masuk surganya belakangan, tapi ada orang kaya yang dia itu masuk surganya itu lebih awal. Karena apa? Karena dia sering memberikan makan kepada anak-anak, kepada orang yang memerlukan. Nah, ini. Dan kalau kita perhatikan Pak, memberikan itu bukan hanya dalam jumlah besar Pak. Kalau dalam jumlah besar ya orang-orang kaya. Tapi ada orang yang ketika dia itu hidup ya, dia hanya mempunyai sepotong roti, ada orang meminta, terusan dia kasih sepotong kepada orang yang memintanya. Nah, ketika dia itu ajalnya datang, itu kan diberitahukan. Kalau banyak amal solehnya, maka diberitahukan, ini loh amal solehmu. Karena amal solehmu, maka kamu tempatnya berada di surga yang serba nikmat. Kalau dia itu banyak jahatnya, maka nanti juga ditunjukkan, ini loh azabmu ketika kamu di dunia banyak nakalnya, inilah siksaanmu. Makanya orang-orang yang beriman ketika dia itu akan meninggal itu dengan santai. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, karena sadar ini adalah kematian yang harus dihadapi. Ini adalah ketentuan Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka dia melawan, maka dia merontak, seolah-olah menyatakan, hei malaikat, tunggu aku bisa merasakan apa yang telah aku peroleh. Sebentar saja. Sampai seperti itu. Nah, ini. Jadi disitulah ada gambaran, yaitu ini loh pahalamu ketika engkau memberikan sepotong roti kepada orang yang meminta, padahal kamu juga memerlukan. Seperti ini. Jadi pemberian itu tidak hanya dari orang yang kaya raya, tetapi bagi mereka yang tidak punya, dengan tulus, dengan ikhlas, maka balasannya pun sama. Gambaran kenikmatannya itu juga ada. Kalau di zaman sahabat itu ada Pak, sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ada yang menyatakan tangannya tangan emas. Ketika dia itu hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak membawa apa-apa, padahal dia kaya raya. Ketika dia itu dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, ya,
dengan orang Ansor, dia nggak mau mengambil harta dari orang-orang Ansor. Maka dia tanya, adakah pasar? Ada pasar di sana. Yang namanya pasar itu banyak yang bisa dijadikan uang. Yang penting kita sehat, datang dengan tenaganya, manggul, jadi duit. Memberikan jasa, yaitu kantong, resek, apapun bentuknya, ini kantong, ini apa, jadi duit. Atau di sana kalau umpamanya ada hewan, jadi maklar. Yo, ini siapa yang mau beli? Ini hebat, ini bagus, jadi duit. Nah itulah, karena itu Abdurrahman bin Auf itu tidak mau menyusahkan orang lain. Sampai dia itu kaya raya, maka dia pun bilang kepada Rasul, ya Rasul, apakah aku termasuk orang yang nanti dihisabnya paling belakangan? Tidak. Terus dia bilang, aku padahal saya sudah infakkan ya Allah, ya Rasul, tapi rezeki itu tetap datang terus. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia meninfakkan malah bertambah lagi. Itulah Abdurrahman bin Auf. Ya, yang orang yang kaya raya, ya kedermawanannya tetap ada. Makanya ada kisah, Pak. Ada kisah orang yang berebut masuk surga. Yang pertama yaitu orang syahid. Dia ingin masuk surga lebih awal. Yang kedua yaitu orang yang haji mabrur, ya kan? Al hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah, gitu kan ya. Orang yang haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali yaitu surga. Haji mabrur itu, haji itu ada dua, Pak. Ada haji makbul, ada haji mabrur. Yang baik-baik, Pak ya. Makbul itu yang diterima. Ya. Sebab ada yang mardud, Pak ya. Yang makbul itu yang melaksanakan rukun wajib sunnah. Rukun wajib beda, Pak ya. Kalau dalam haji. Kalau rukun tidak dilaksanakan, batal. Kalau wajib dilaksanakan, denda, dam. Nah, sunnahnya juga dijalani. Nah, itu semuanya sesuai dengan yang dituntut oleh Rasul. Nah, itu makbul, diterima. Mabrur itu beda. Mabrur itu banyak berbuat baiknya. Setelah dia itu melaksanakan ibadah haji, banyak berbuat baiknya. Jadi, kalau banyak berbuat baiknya, terhadap dirinya yang dulunya tidak mau berjamaah. Yang dulunya pelit, tidak mau memberikan infak sedekah untuk masjid, berubah untuk mau berinfak bersedekah untuk masjid. Itu mabrur ya. Dengan tetangga yang dulunya judes, ya. Yang dulunya tidak baik, dengan tetangga penuh dengan senyum. Nah, itu mabrur, makanya banyak kebaikannya. Nah, terus yang berikutnya ada lagi, yaitu orang alim. Berebut, Pak, ingin masuk surga semua. Yang terakhir yaitu orang yang dermawan. Orang dermawan juga menunggu. Malaikat bertanya kepada orang yang syahid, syahid, kamu bisa mengetahui sebagai syahid dari siapa akan peroleh surga? Dari orang alim. Maka malaikat bilang, tidak pantas kau melewati orang alim. Tunggu di sini. Nah, nurut ya? Iya ya, aku bisa mengetahui mau jihad ya, aku karena belajar tata cara jihadnya dari orang alim juga. Begitu juga orang yang haji mabrur. Hai haji mabrur, kamu bisa mengetahui rukun sunnah wajib dan sebagainya, dan engkau juga berbuat baik ketika berada kembali di kampungmu dari siapa? Dari orang alim. Tidak pantas kamu mendahului orang alim. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian si alim itu tanya, hai alim, kamu itu bisa memberikan pencerahan, bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bisa membaca hadis, memberikan kepada umat yang begitu banyak, karena Allah dari siapa? Dari orang yang dermawan. Kenapa? Orang yang dermawan itu mempersiapkan fasilitas, memberikan makan, memberikan dan sebagainya. Tidak pantas kamu mendahului orang yang dermawan. Makanya orang yang dermawan inilah yang nantinya awal masuk surga, Pak. Ya,
Awal masuk surga itu orang-orang yang dermawan. Ya, dermawan itu jangan dianggap orang yang kaya raya, jangan. Ya, yang tadi yang saya sampaikan yaitu orang yang mempunyai kepedulian walaupun seberapapun. Dan ini kuncinya kepedulian, Pak. Orang bisa selamat karena ada orang yang peduli. Orang bisa paham akan ajaran agama karena ada yang peduli. Kalau nggak ada yang peduli, ya nggak mungkin. Jadi kuncinya itu ada kepedulian. Masjid ada syiarnya. Ya karena ketua DKM-nya punya kepedulian, mempunyai perhatian. Bagaimana agar masjid ini ramai, agar masjid ini tetap ramai dengan syiar Islam. Nah itulah kepedulian. Orang yang berada di jamaahnya, siapa lagi kalau bukan kita yang berada di masjid? Nah inilah kuncinya kepedulian. Ya, Panjun pagi-pagi sudah as-salatu khairu minan naum. Kepedulian. Ada terkemandang di mana-mana. Ya kalau nggak ada yang peduli, sunyi senyap. Ya, masjid kayak kuburan, nggak ada suara apa-apanya. Nah inilah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Inna sesungguhnya kami nakhafu kami takut. Mir rabbina dari Tuhanku yauman abusan qamtarira, yaitu pada hari di mana orang itu menunjukkan kemasamannya ya Pak ya. Penuh dengan kesulitan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadrata wa surura. Nah, disitulah Allah berikan. Di sana ada orang-orang yang diberikan kenikmatan, ya. Ada juga orang-orang yang diberikan siksaan. Wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah memberikan balasan yaitu surga karena kesabarannya. Ya, karena kesabarannya. Di sana juga ada sutra yang dia pakai. Kesuksesan itu, Pak, ternyata bukan karena kecerdasan, Pak. Kesuksesan itu diperoleh karena kesabaran. Ya, Pak ya. Orang yang sukses itu karena sabar. Sabar itu bisa menahan diri, tidak akan meluap-luap. Jadi kalau melihat permasalahan, dia memperhatikan permasalahan. Bisa mana sampai yang kecil-kecil. Nah itulah sabar. Kalau orang yang nggak sabar itu kan dia akan menunjukkan kuasanya, aku yang berkuasa dan sebagainya. Jadi orang yang sukses itu sebenarnya orang yang sabar. Orang yang penuh dengan kesabaran itulah yang akan sukses. Ya, karena kesabarannya. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsa wala zamhazira. Nanti orang-orang yang berada di surga itu duduk itu dengan leyeh-leyeh, Pak. Tahu leyeh-leyeh, Pak? Ya dengan dengan santiknya ya, dan dia tidak akan merasakan adanya terik matahari atau dinginnya cuaca, itu tidak akan merasakan. Ya panas juga, kalau kebablasan nggak enak ya Pak ya. Ini kan ada beberapa negara ya Pak ya, yang pinggiran Gaza di sana itu kepanasan. Yaitu ada pengaruh, Pak. Bom yang dilontarkan terus-terusan itu berpengaruh kepada cuaca. Makanya ada negara yang semestinya tidak pernah kena panas, sekarang panasnya sampai 44 derajat. Bayangkan. Ini sering saya sampaikan bahwa bencana alam itu kalau sudah terjadi 1, 2, 3, 4 itulah gambaran kiamat, Pak. Jadi bisa jadi sekarang Allah buat bencana yang ada Venezuela, terus ada di Jepang. Nanti kalau Allah berkehendak kiamat, ya di yang lain-lain muncul. Nah kalau sudah ada muncul seperti itu, ya udah kiamat. Itulah kalau orang yang tidak percaya adanya hari kiamat itu orang goblok, Pak ya. Orang bodoh ya. Orang yang bodoh, orang yang tidak percaya adanya hari kiamat itu orang bodoh. Ya kita pikirlah. Kita dulunya tidak ada, terus menjadi ada. Terus nanti Allah nyatakan, nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau orang bodoh itu bilang, mana mungkin udah jadi tanah, mana mungkin jadi tulang belulang, dan sebagainya. Tidak mikir bagaimana Allah menciptakan kita asalnya.
Nah, itulah kalau orang yang berpikir cerdas, maka dia itu akan menyatakan, mengiyakan yang Allah nyatakan. Wadaniyatan alaihim dilaluha dulilat kutubuha tadlila. Nah, di sini gambaran orang-orang yang berada di surga, ada naungannya, dan disitulah nanti ada buah-buahan yang mudah digapainya. Wa yutabu alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin kanat qawarira. Ya, jadi di situ berkeliling ya dengan adanya tempat-tempat ya minuman yang dari perak, dari emas ya, dan di situ juga ada yang dari kaca-kaca, itu ada qawarira min fiddatin qaddaruhu taqdira. Maka aku ciptakan ya, aku buat dengan buatan dengan takaran yang bagus. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan aku berikan ya kepada mereka siram. Saqo itu kan apa itu? Mereka diberi minum Pak ya. Saqo asalnya siram Pak ya. Di sini diberikan minum fiha di dalamnya ka'san, yaitu gelas, kana mizajuha zanjabila. Nah, di situ ada campurannya adalah zanjabila, itu jahe Pak ya. Jadi minuman yang kayak semacam jahe. Jadi minuman yang menyehatkan, itulah. Ainan fiha tusamma salsabila. Nah, disitulah ada mata air ya yang dinamakannya dengan nama salsabila. Wa yatubu alaihim bildan mukhalladun. Di sana berputar anak-anak kecil, ya anak-anak kecil yang ketika mati sebelum ya umur-umur masih bayi gitu ya Pak ya, mereka berada sebagai pelayan. Berada sebagai pelayan di dalam surga yang abadi. Jadi ini orang-orang Pak, kadang-kadang gini Pak ya, yang ngapain orang di surga jadi pelayan? Ini harus mikir. Orang jadi pramugari dengan jadi kenek, derajatnya tinggian mana Pak? Pramugari Pak ya, sama-sama pelayan Pak. Untuk jadi pramugari harus cantik, harus cerdas, harus macam-macam. Ada standarnya. Ya kalau jadi kenek, jadi kan nggak ada standarnya. Nah, begitu juga pelayan-pelayan di sorga. Itu juga mempunyai standar. Yaitu anak-anak kecil yang mati, yang tidak punya dosa, maka menjadi pelayan. Pelayan di sana itu menyenangkan sekali. Nah, inilah. Ya, jadi di sini yatufu alaihim bildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'an mansura. Kalau kamu melihat mereka itu laksana permata. Ya, indahnya luar biasa. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika engkau melihat dan berpaling padanya, itu suatu nikmat dan kerajaan yang tinggi, yang besar. Alaihim siyabu sundusin hudurun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Ya, jelas sekali. Nah, di sana ada pakaian-pakaian yang dari sutra, yang hijau. Kenapa warna hijau? Karena warna hijau nggak membosankan, Pak. Ya, warna hijau itu biasanya nggak membosankan. Ya, jadi wahullu asawira min fiddatin, dan disitulah ada apa itu perhiasan-perhiasan yang ada apa itu semacam gelang dari perak, ya. Wasaqahum saraban tahura, dan Allah memberikan minuman-minuman yang bersih. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum maskura. Dan itulah karena ulahmu, karena perbuatanmu ketika berada di dunia, dan yang patut disyukuri. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.